Sebuah realita yang dihadapi anak muda. Bayangkan ini, kamu baru saja lulus kuliah. Setelah bertahun-tahun berjibaku dengan tugas, begadang karena skripsi, dan melewati seminar-seminar yang bikin kepala pusing, akhirnya kamu mendapatkan ijazah. Hari itu seharusnya menjadi awal dari hidup yang lebih baik. Tapi begitu kamu mulai mencari pekerjaan, kenyataan langsung menampar wajahmu. Lowongan kerja? Ada, tapi kebanyakan butuh pengalaman minimal 3 tahun, padahal kamu baru saja lulus. Gaji? Ada juga, tapi jumlahnya membuatmu bertanya-tanya. Bisa nggak ya hidup layak dengan angka segini? Sementara itu, harga kos makin mahal, makan di luar semakin sulit dijangkau, transportasi pun naik terus. Beli rumah? Itu sudah seperti mimpi. Dan saat kamu mengeluh di media sosial, kamu melihat sebuah tagar yang sedang viral. Banyak yang menggunakannya. Ada yang bercanda, ada yang serius, tapi intinya satu, banyak anak muda merasa lebih baik pergi dan mencari kesempatan di luar negeri daripada bertahan di sini. Tapi, bagaimana sebenarnya fenomena ini bisa muncul? Dan apakah benar kabur adalah satu-satunya jalan? Awal mula tren kabur aja dulu. Semuanya berawal dari keluhan-keluhan di media sosial. Seseorang bercanda di Twitter. Gaji segini, kayaknya lebih baik kabur ke Jepang. Orang lain menimpali. Di sini kerja 10 jam dibayar segini. Di Eropa bisa setengahnya, tapi gajinya 2 kali lipat. Mending kabur aja dulu. Tak butuh waktu lama, cuitan-cuitan seperti ini mulai menyebar. Dari sekadar meme, candaan ini berubah menjadi perbincangan serius. Banyak anak muda mulai benar-benar mempertimbangkan kemungkinan untuk pindah. Bukan hanya karena ingin hidup lebih nyaman, tapi karena merasa mereka tidak punya pilihan lain. Mereka melihat teman-teman yang sudah lebih dulu merantau ke luar negeri dan mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih besar. Ada yang berhasil mendapatkan beasiswa dan berkesempatan belajar di luar negeri dengan fasilitas yang lebih baik. Banyak yang mulai bertanya, kenapa kita nggak bisa mendapatkan hal yang sama di sini? Scene 2. Kenapa banyak yang mau pergi? Sebenarnya, apa alasan utama di balik keinginan untuk kabur aja dulu? 1. Kesenjangan antara gaji dan biaya hidup. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa kerja keras akan membawa kita ke kehidupan yang lebih baik. Tapi ketika akhirnya masuk ke dunia kerja, realitanya justru terasa berat. Gaji yang diterima seringkali tidak cukup untuk menutup kebutuhan dasar. Harga bahan makanan naik, biaya transportasi semakin mahal, dan rumah menjadi sesuatu yang hampir mustahil untuk dimiliki bagi generasi ini. Di luar negeri, meskipun biaya hidup lebih tinggi, gaji yang diterima juga lebih besar. Standar hidup di beberapa negara memungkinkan seseorang untuk bekerja dalam kondisi yang lebih layak dan tetap memiliki tabungan. 2. Sulitnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Banyak anak muda yang telah menempuh pendidikan tinggi, menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar. Tapi begitu lulus, mereka dihadapkan dengan persaingan kerja yang luar biasa ketat. Banyak perusahaan mencari tenaga kerja yang sudah berpengalaman, membuat fresh graduate kesulitan mendapatkan pekerjaan. Bahkan jika berhasil mendapat pekerjaan, seringkali mereka dituntut bekerja lebih dari yang seharusnya, dengan gaji yang tidak sesuai beban kerja. Di beberapa negara lain, profesional muda dengan skill yang tepat bisa mendapatkan kesempatan lebih baik dengan lingkungan kerja yang lebih sehat. 3. Keinginan untuk hidup yang lebih baik. Siapa yang tidak ingin hidup dengan lebih nyaman? Bisa bepergian dengan transportasi umum yang tertata rapi, bisa menikmati udara bersih, bisa merasa aman ketika berjalan di malam hari tanpa khawatir akan kriminalitas. Banyak yang merasa bahwa kesempatan untuk hidup lebih baik ada di luar negeri, bukan di negara sendiri. Sinti, realita di balik kabur. Tapi, apakah benar tinggal di luar negeri adalah solusi untuk semua masalah ini? Banyak yang mengira bahwa begitu mereka keluar dari Indonesia, hidup akan langsung membaik. Tapi kenyataannya, kehidupan di luar negeri juga memiliki tantangan tersendiri. 1. Adaptasi dengan budaya baru. Setiap negara memiliki budaya yang berbeda. Di tempat baru, seseorang harus belajar memahami cara hidup, etika kerja, hingga bahasa setempat. Banyak orang yang akhirnya mengalami culture shock atau kesulitan beradaptasi dengan lingkungan yang jauh berbeda dari yang mereka kenal. 2. Jauh dari keluarga dan teman. Tinggal di luar negeri mungkin menawarkan kehidupan yang lebih stabil secara finansial, tetapi ada hal yang tidak bisa tergantikan, keluarga dan teman-teman. Tidak sedikit yang akhirnya merasa kesepian dan rindu kampung halaman. Tidak semua orang berhasil.
Ada yang berhasil membangun karier di luar negeri, tapi ada juga yang gagal. Beberapa orang akhirnya harus pulang ke Indonesia setelah tidak menemukan pekerjaan atau menghadapi kesulitan lain yang tidak mereka duga sebelumnya. Pergi ke luar negeri bukanlah jaminan sukses. Dibutuhkan persiapan yang matang dan mental yang kuat untuk bisa bertahan. Scene part, reaksi pemerintah dan fenomena global. Fenomena ini akhirnya menarik perhatian pemerintah. Kementerian Luar Negeri mulai memberikan imbauan agar masyarakat yang ingin bekerja atau tinggal di luar negeri menggunakan jalur resmi agar tidak terkena masalah hukum atau menjadi korban eksploitasi kerja. Fenomena ini juga bukan hanya terjadi di Indonesia. Di banyak negara berkembang seperti India, Filipina, dan Brasil, anak muda juga mengalami hal yang sama, merasa bahwa peluang yang lebih baik ada di luar negeri, bukan di negara mereka sendiri. Scene 5. Jadi, haruskah kita kabur? Sekarang pertanyaannya, apakah benar kita harus kabur aja dulu? Jawabannya tidak sesederhana iya atau tidak. Jika kamu punya skill yang sesuai dengan kebutuhan di luar negeri, memiliki kesiapan mental, dan sudah mempertimbangkan semua risikonya, maka pergi bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi, jika keputusan ini hanya didasarkan pada rasa frustrasi tanpa persiapan yang matang, maka kemungkinan besar tantangan yang ada di luar sana justru akan terasa lebih berat. Pada akhirnya, bukan soal di mana kita tinggal, tetapi bagaimana kita bisa berkembang dan bertahan di dunia yang penuh tantangan ini. Sekarang, aku ingin tahu pendapat kalian. Jika kalian diberikan kesempatan, apakah kalian akan memilih untuk tetap bertahan di Indonesia atau mencoba peruntungan di luar negeri? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka pembahasan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin juga sedang galau dengan masa depan mereka. Sampai jumpa di video berikutnya.